Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina, man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu iqraran bihi wa tauhida. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumiddin wa sallama tasliman katsira wa mazida. Yaqulullahu ta'ala fi kitabihil aziz, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd, fa inna khairal kalami kalamullah wa khairal hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Ikhwani fiddin, a'azzani Allah wa iyyakum jami'an. Di pertemuan terakhir kita membahas terkait tentang khatarul lisan atau bahaya dari lisan. Dan di pertemuan yang lalu kita benar-benar mengerti bahwa bahaya lisan ini bukan hanya mengakibatkan seseorang itu berselisih, ya, sebagaimana yang kemarin sudah saya kutipkan salah satu ayat dalam Al-Quran dalam surah Al-Isra. Allah subhanahu wa ta'ala pernah berfirman, wa kulli ibadi yaqulu allati hiya ahsan inna syaitana yanzahu bainahum inna syaitana kana lil insani aduwwum mubin. Katakan wahai Muhammad kepada hamba-hambaku untuk mereka mengatakan kalimat yang terbaik. Kenapa demikian? Karena ketika seorang hamba tidak menjaga lisan mereka, tidak memilih diksi kata yang baik, maka kemudian berakibat Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang diterangkan dalam ayat ini, inna syaitana yanzahu bainahum. Tugas syaitan itu membuat berselisih manusia. Jadi yang menyebabkan perselisihan di antara manusia ada syaitan. Dan syaitan sebagaimana yang diterangkan oleh para ulama adalah bisa berbentuk manusia maupun jin. Ya, terkadang ucapan kita yang tidak baik ataupun kurang tepat yang disampaikan kepada saudara kita kemudian dibakar dan dikompor-kompori lagi oleh orang lain, yang kemudian ini juga merupakan bagian dari sifat-sifat syaitan yang kemudian akhirnya membuat berselisih di antara manusia. Sehingga Allah ingatkan, inna syaitana kana lil insan adu mubin. Sungguhnya syaitan itu musuh nyata bagi manusia. Jadi memang tidak kemudian menjaga lisan, tidak memilih diksi kata yang baik, ucapan-ucapan yang baik untuk diucapkan kepada saudara-saudara dan kemudian orang-orang di sekitar kita, itu menyebabkan perselisihan di antara manusia. Bukan hanya itu, artinya lisan yang kemudian tidak dijaga bukan hanya berakibat pada perselisihan di antara manusia, bahkan diterangkan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, ya, lisan yang tidak dijaga itu bisa mengakibatkan dan menjerumuskan manusia ke dalam api neraka. Sebagaimana dalam hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW bersabda, innal abda la yatakallamu bi kalimatin ma yatabayyanu fiha. Sungguh seorang hamba dia berkata, berucap, ya, mengambil diksi-diksi kata untuk dia ucapkan kepada orang lain, ya, yang ma yatabayyanu fiha, di mana dia tidak punya perhatian yang besar terhadapnya. Artinya dia tidak punya bahasa kita adalah ora patio memperhatikan. Terkadang kan kita kalau mengucap sesuatu, berbicara atas sesuatu, ya ngalir begitu saja. Bahkan kalau kita kemudian suruh mengintrospeksi diri,
terhadap apa yang kita ucapkan, kadang-kadang kita lupa. Mau jenengan ngobrol apa tuh? Wah, aku lali akeh sing tak obrolke. Nah, ucapan-ucapan yang terkadang ma yatabayyanu fiha, dia tidak kemudian punya perhatian di sana. Dia tidak kemudian punya fokus ke sana dan tahu esensi dari pembicaraan yang dia bicarakan. Ternyata yazullu biha ya finnari ab'adum ma bainal masyriq wal maghrib. Kata Rasulullah SAW, ternyata hal demikian bisa menjerumuskan seseorang ke dalam api neraka ab'adu, ya, atau ab'ada mimma baina al masyriq wal maghrib. Lihat, ini sangat mengerikan. Ternyata perkara yang dia tidak perhatikan itu bisa menjerumuskan dirinya masuk ke dalam neraka sejauh atau lebih jauh daripada jarak antara timur dan barat. Nah, ini menyebutkan dan menjelaskan kepada kita betapa kemudian seorang mukmin itu harus punya perhatian besar terhadap apa yang dia ucapkan. Ada sebagian di antara kita yang mungkin kemudian mengatakan, "Halah, sing penting ki atine apik." Ya toh? Wong sing arane salat iki jarene yo meneling, sing aku sing penting kan hatiku eling terus. Ini keliru. Ya. Ini adalah sebuah kalimat ataupun statement yang keliru, karena Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang sahih, ya, al-imanu bid'un wa sab'una su'batan. Iman itu memiliki lebih dari 70 cabang. A'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adza'i anit tariq wal haya'u syu'batu minal iman. Kata Nabi SAW, iman itu terdiri dari lebih 70 cabang. Ya, yang tertingginya adalah kalimat yang terucap dari lisan seseorang yang berbunyi la ilaha illallah, ya, kalimatul la ilaha illallah, tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali Allah, yang itu muaranya adalah dari lisan seseorang. Oleh karena itu masuknya seseorang ke dalam Islam itu dengan ucapan, ya. Maka beberapa video terakhir yang mungkin tersebar di media sosial, ya, yang mengatakan bahwasanya mengucapkan selamat Natal itu tidak menjerumuskan seseorang keluar dari Islam, ini sangat keliru. Berapa banyak kemudian keluarnya seseorang dari Islam bahkan tidak dianggap keimanan ada pada dirinya oleh Allah Subhanahu wa taala hanya disebabkan karena lisannya. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala ingatkan dan Rasulullah SAW juga peringatkan kepada kita. Ya. Ketika kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebut ucapan orang-orang munafik dalam surat Al-Munafikun, ya, apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya, bisa saja ucapan mereka itu menjadikan, ya, orang yang berucapnya keluar dari Islam. Nah, ini ya kemudian yang harus dipahami, bahwa Islam itu sendiri tegak dan dinobatkan kepada seseorang ketika dia bersyahadat kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu lisan itu bukan sembarangan. Ya, ucapan seseorang bukanlah perkataan yang kemudian sia-sia. Allah Subhanahu wa taala, ya, berfirman dalam Al-Qur'an, ya, kata Allah Subhanahu wa taala, ma yalfidhu min qaulin illa ladaihi raqibun atid. Semua ucapan yang keluar dari lisan seseorang itu, ya, akan ada malaikat yang mencatatnya. Maka ketika Rasulullah SAW ingatkan kepada kita bahwasanya iman itu bid'un wa sab'una su'batan a'laha kalimatul la ilaha illallah, bisa ditinjau dari hadis tersebut bahwasanya, ya, tertingginya sebuah keimanan itu harus direalisasikan dengan lisan. Bahkan ketika kemudian ada sebagian ulama membahas tentang hadis Rasulullah SAW melarang untuk membunuh orang yang kemudian berkali-kali sudah dalam peperangan menyerah, tapi kemudian begitu tidak mau dibunuh oleh para sahabat, dia kembali menyerang para sahabat. Sahabat itu kemudian mengalahkan lagi, begitu mau dibunuh dia mengatakan saya beriman, dilepaskan lagi oleh sahabat tersebut. Kemudian sampai berkali-kali sahabat tersebut melihat orang ini seakan-akan bermain-main dengan lisannya, maka kemudian dibunuhlah orang tersebut dalam keadaan dia sudah menyerah. Maka kemudian perkara itu dikabarkan kepada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam, lalu kemudian Rasulullah SAW pun marah. Kenapa? Karena Rasulullah SAW begitu menghargai ucapan seseorang.
Soal bagaimana kemudian dia munafik, soal bagaimana kemudian apa yang ada dalam hatinya tidak sinkron dan tidak sesuai dengan apa yang diucapkan, itu bukan wilayah dan bukan dimensi kita. Paham di sini? Oleh karena itu, kenapa kemudian Rasulullah SAW tidak menyebutkan semua nama-nama orang munafik di hadapan para sahabat? Kenapa? Karena itu adalah wilayah ilahiyah, kabar yang Rasulullah SAW dapatkan dari Allah Subhanahu Wa Taala, yang tidak bisa kemudian dengan semerta-merta Rasulullah mengatakan dia munafik, dia munafik, dia munafik. Tidak, karena ini adalah wilayah-wilayah yang kemudian bukan pada wilayah manusia pada umumnya, ya. Oleh karena itu, ikhwani fiddin, azinallahu iyyakum jami'an, dimensi kita pembahasannya bukan soal munafik atau tidak munafik, tetapi Islam begitu menghargai ucapan seseorang ketika dia mengakui bahwa dirinya adalah seorang muslim. Saya beriman, hargai keimanan yang dia ucapkan tersebut, ya. Oleh karena itu, ketika ada seorang yang kemudian mengatakan waliyadubillah kalimat-kalimat kekufuran, lalu kemudian dalam hatinya dia mengatakan sebenarnya saya tidak mau kufur, tetapi ucapan saya mengharuskan saya mengucapkan kalimat-kalimat kufur, maka hakikatnya dia pun telah dihukumi dalam Islam sebagai orang yang keluar dari Islam. Paham di sini jamaah? Ya. Nah, oleh karena itu Rasulullah Muhammad SAW menyebutkan, ya, setelah menyebutkan tentang paling tertingginya iman adalah kalimatul la ilaha illallah, beliau pun menyebutkan, mengatakan dalam hadis ini, a'laha kalimatul la ilaha illallah wa adnaha imatatul adai anit tariq. Dan yang terendahnya adalah seseorang itu menyingkirkan duri di jalanan, ya, menyingkirkan sesuatu yang bisa membahayakan orang lain di jalanan dengan tangannya, dengan mungkin karena kok kelihatannya kok kalau pakai tangan agak jijik misalkan, ya, dia tendang sedikit dengan cara yang baik, misalkan nendangnya pun dengan adab, misalkan dia singkirkan dengan kakinya, misalkan tai yang di jalanan dengan sepatu dan sendalnya misalkan, lalu kemudian dia berharap ridha Allah Subhanahu Wa Taala dan kemudian berharap ada kemaslahatan yang dia lakukan itu bermanfaat untuk orang lain, maka ternyata itu bagian dari keimanan. Wal haya'u syu'batu minal iman, dan malu itu adalah bagian dari iman. Oleh karena itu para ulama kita mendefinisikan iman itu i'tiqadu bil janan. Iman itu adalah keyakinan dalam hati seseorang, wa qaulu bil lisan, dan ucapan yang diucapkan dengan lisan seseorang, wal amalu bil arkan, dan mengamalkan dengan anggota badan. Maka tidak bisa kemudian kita katakan yang penting atiku apik. Tidak bisa. Ini nggak bisa dihukumi sebagai kemudian mewakili adanya dan beradanya keislaman ada pada diri seseorang. Kalau kita kemudian mengaku dan berharap Islam itu ada dan tetap pada diri kita, maka kemudian kita harus mensinkronkan tiga komponen tersebut, di mana kemudian hati kita harus sinkron dengan ucapan kita dan kemudian perbuatan kita. Oleh karena itu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengingatkan betul kepada kita bahwasanya ada seseorang yang dia tidak kemudian punya perhatian terhadap apa yang dia ucapkan, ya, ma yatabayyanu fiha, dia tidak punya perhatian untuk kemudian dia tahu, ya, muatan esensi dari apa yang dia ucapkan itu ternyata yazullu biha finnari ab'ada mimma bainal masyriqi wal maghrib. Ternyata ucapan tersebut bisa menjerumuskan seseorang menuju ke dalam neraka api atau ke dalam api neraka Allah Subhanahu Wa Taala lebih jauh dari jaraknya timur dan barat. Ikhwani fiddin, azanallahu iyyakum jami'an. Maka ini adalah pelajaran yang kemarin sudah kita terangkan bersama untuk kita sama-sama mengambil pelajaran, dan insyaallah taala malam hari ini ada satu nasihat, ya, yang diterangkan oleh para ulama kita terkait tentang peringatan untuk kita senantiasa menghindar dari majelis-majelis yang kemudian di majelis tersebut tidak pernah atau tidak senantiasa dibacakan di dalamnya ayat-ayat Allah ataupun hadis-hadis Rasulullah SAW, ataupun tadzkir, peringatan-peringatan yang kemudian bermuara pada dua perkara tersebut, yaitu Al-Quran dan juga hadis-hadis Nabi kita SAW. Artinya kita memang diperintahkan untuk menghindari majelis-majelis pertemanan, tempat duduk
komunitas yang kemudian di dalamnya tidak pernah dibahas persoalan ayat-ayat Allah dan juga hadis-hadis Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Habis kajian ini antum mulai cek grupnya kok isinya apa, ya, isinya grupnya apa. Oh, isinya dodolan misalnya, dodolan tok misalnya, metuwa, ya, pamit apik-apik metuwa. Kok ini kemudian grupnya isinya kok gibah, ribut, isinya gibah-gibah tok, sudah keluar, ya, karena memang ini diperingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan ayatnya masih sama dengan apa yang kita bahas di pertemuan yang lalu. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma yalfidu min qaulin illa ladaihi raqibun atid." Dan perkataan hari ini bukan hanya kemudian bermuara pada sebuah lisan saja, tetapi kadang kalimat kita itu bisa saja, ya, tertuliskan di sebuah layar yang kita pegang setiap hari, ya, di handphone kita, ya, di laptop kita. Ini juga bagian dari lisan yang terkadang, ya, kita ucapkan dalam keseharian kita. Rasulullah Muhammad SAW dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud, ya, dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man qa'ada maq'adan lam yadhkurillah fihi kanat alaihi minallahi tiratan wa man ittaja'a mudja'an la yadhkurullaha fihi kanat alaihi minallahi tirah." Ya, kata Nabi SAW, barang siapa yang dia duduk-duduk, ya, dan dia kemudian bermajlis tersebut tidak menyebut nama Allah Subhanahu wa taala, maka majlis itu adalah majlis yang disebutkan ada dosanya, kurang, majlis yang naqsun, majlis yang kemudian di dalamnya itu penuh dengan kekurangan, majlis yang kita punya teman, kita punya circle, lalu kemudian tidak pernah saling mengingatkan, tidak pernah kemudian menyebutkan nama-nama Allah, tidak pernah kemudian saling mengingatkan, at-tawasau bis sabri wa tawasau bil haqqi, maka ini adalah majlis yang berpotensi, ya, ada di dalamnya dosa, ya. Bahkan wa man ittaja'a mudja'an, barang siapa yang dia tidur loh, orang ngopo-ngopo mung turu tok, ya, la yadhkurullaha fihi, di mana dia tidak menyebut nama Allah, kanat alaihi minallahi tirah. Wong turu kuwi kan ora ngopo-ngopo to. Bahkan nek wong kemudian tidur sampai tiba dari ranjang pun kan yo kadang-kadang enggak sadar. Tapi ternyata tidurnya seseorang ketika sebelumnya tidak menyebut nama Allah itu bisa menjadi dosa. Masya Allah, itu bisa menjadi kekurangan nanti dia di akhirat. Dan hadis ini diriwayatkan oleh Al-Imam Abu Dawud radhiyallahu atau rahimahullahu taala. Kemudian Rasulullah SAW juga mengingatkan dalam hadis yang lainnya, demikian juga diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dari jalan yang sama, yaitu dari jalan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Kata Nabi SAW, "Majalasa qaumun majlisan lam yadhkurullaha fihi wa lam yusalluna ala nabiyihim illa kana alaihim tiratun fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum." Lihat, hadis ini lebih mungkin fleksibel lagi, tetapi ini juga sangat mengerikan bagi siapapun yang tidak punya perhatian di sana. Apa kata Nabi SAW? Barang siapa yang dia berduduk-duduk, bermajlis, ya, yang dia tidak senantiasa menyebut nama Allah Subhanahu wa taala dan tidak bersolawat kepada Nabi. Tadi kita majlis dibuka dengan hamdalah, dengan salawat Nabi tidak? Kita sudah menyebutnya, alhamdulillah. Semoga majlis kita adalah majlis yang sebagaimana diterangkan oleh Nabi kita SAW, ya, majtama'a qaumun fi baitin min buyutillah yatluna kitaballah wa yatadarasuna fima bainahum. Mudah-mudahan masuk ke dalam hadis tersebut. Tapi intinya dalam hadis ini diterangkan, barang siapa yang kemudian punya majlis di mana dia tidak menyebut nama Allah dan tidak bersolawat kepada nabinya, maka sungguh majlis tersebut adalah majlis yang
kemudian berpotensi dosa, atau di dalamnya penuh dengan kekurangan, atau di dalamnya penuh dengan potensi-potensi orang tersebut tidak mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Fa in syaa'a 'adzabahum wa in syaa'a ghafara lahum. Maka di sini diterangkan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau Allah berkehendak Allah mengadab mereka, dan apabila Allah Subhanahu wa taala berkehendak, ya Allah pun bisa saja mengampuni mereka. Maka di sini ikhwani fillah azanillahu iyyakum jami'an, pentingnya kita punya majelis-majelis yang di dalamnya ya diingatkan nama-nama Allah Subhanahu wa taala, atau disebutkan nama-namanya, sifat-sifatnya, kemudian bersolawat kepada Nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian Rasulullah SAW dalam hadis yang lainnya juga mengingatkan dari jalan Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, di mana Rasulullah SAW bersabda, la tukthirul kalama, jangan kalian itu perbanyak ngomong. Masya Allah, ini peringatan keras bagi semua orang, ya. Ini peringatan keras bagi setiap kita, bahwa ternyata ya berbicara itu memang diperintahkan, tetapi perintah berbicara itu adalah perintah untuk berbicara, mengatakan perkataan yang baik ataupun perkataan yang mengajak kepada dakwah kepada Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah. Ucapan yang terbaik itu adalah ucapan yang kemudian seorang hamba mengajak manusia untuk menuju kepada Allah Subhanahu wa taala, dakwah di jalan Allah. Sebagaimana juga dalam ayat yang lainnya, kuntum khaira ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Umat yang terbaik itu adalah umat yang kemudian mereka punya kepentingan untuk apa? Mereka ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar, menyuruh manusia, mendengungkan kebaikan kepada manusia untuk melakukan ma'ruf, melakukan kebaikan, mengajak sholat, mengajak bersedekah, mengajak untuk kemudian pergi haji, mengajak untuk kemudian birrul walidain, mengajak untuk benar-benar serius mendidik anak-anaknya, mengajak untuk bersabar, mengajak untuk legowo, mengajak kebaikan semuanya. Wa tanhauna 'anil munkar, dan mereka juga punya kepentingan untuk menasihatkan kepada manusia, mencegah kepada manusia untuk melakukan kemungkaran dan keburukan. Maka betul memang perintah Allah Subhanahu wa taala kepada kita adalah tidak lain tidak bukan untuk kemudian kita mengatakan perkataan yang baik. Namun ketika tidak bisa dan tidak mampu, maka kita diperintahkan untuk apa? Untuk diam. Kenapa demikian? Karena diam lebih baik ketika kemudian tidak bisa berucap dengan ucapan yang baik. Walaupun para ulama kemudian membahas mana lebih baik antara diam dengan berbicara, maka jawabannya lebih baik berbicara, tapi berbicara yang baik. Paham di sini? Oleh karena itu, saya sangat teringat sekali dengan apa yang diterangkan oleh para ulama, dengan apa yang diceritakan kaitannya dengan pribadi seorang Imam Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, dan tentunya para ulama salaf yang lain. Ketika kemudian mereka menghadapi orang-orang Qadariyah, ya, orang-orang yang kemudian punya syubhat dalam masalah asma dan sifat Allah, ya, ketika mereka mengajak debat dan berdebat dengan Imam Syafi'i, apa yang mereka dengarkan dari Imam Syafi'i tidaklah pendapat, tetapi adalah qala Allah wa qala Rasulullah. Adalah yang diucapkan oleh para ulama salaf kita adalah firman Allah dan sabda Rasulullah saja. Kenapa? Karena itu sudah mewakili perdebatan yang mereka adakan. Apa yang kemudian mereka inginkan hakikatnya ada, semua ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Sehingga kemudian mereka selamat. Kenapa kemudian orang-orang salaf dahulu, orang-orang yang kemudian mendapatkan ya penjagaan Allah Subhanahu wa taala tentang ilmu dan akhlak serta pribadi mereka, ya, dalam hidup mereka, tidak lain tidak bukan karena mereka membiasakan untuk berbicara dengan pembicaraan Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Ya, kalau kita kadang-kadang ceramah, ya, kita kadang-kadang berbicara, kita ngobrol, ya, kita bertutur kata,
mungkin kalau dipersenkan dalil yang keluar dari semua pembicaraan kita itu mungkin hanya 5%. Mungkin nek sing kemudian tidak tahu dalil dan tidak hafal dalil ya mungkin 0, sekian persen. Ya. Seorang ustadz saja, seorang ulama saja mungkin untuk mencapai 60% dari ayat dan hadis-hadis Rasulullah yang dibacakan itu sangat berat. Apalagi dengan kita yang kemudian hafal Al-Quran baru 1 juz, hafal Al-Quran baru 7 juz, hafal Al-Quran baru 10 juz, hafal hadis baru 100. Bagaimana kemudian bisa menjadikan ucapan kita itu selamat dari dosa? Oleh karena itu Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu, beliau pernah mengingatkan kepada kita semuanya, man kathura kalamuhu kathura saktuhu. Barang siapa yang banyak berbicara maka akan banyak dosanya, ya, banyak jatuhnya. Tentu berbicara adalah pembicaraan yang kaitannya dengan bukan firman Allah dan hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahasanya kita itu gedebus. Ya, nek wong kakean gedebus kuwi kakean dosa. Ya. Dan ini diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillah. Jangan kalian perbanyak berucap, berkalimat, ya, berkata-kata bi ghairi dzikrillah, ya, yang di dalamnya tidak mengandung zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam hadis yang lainnya saya ingin sebutkan terlebih dahulu faedah yang lain. Rasulullah SAW pernah menyebutkan, ya, dalam hadis yang sahih, ya, inna dunya mal'unun wa mal'unun ma fiha. Dunia ini sebenarnya terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya, illa dzikrullah wa mawalah au muta'allim. Ya, dalam hadis ini qala Nabi SAW, dunia ini terlaknat dan terlaknat semua yang ada di dalamnya kecuali illa dzikrullah, kecuali adalah zikir kepada Allah, membaca Al-Quran, membaca hadis Nabi yang membedah penjelasan-penjelasan tentang keduanya, ya, dan hal-hal yang kaitan dengan keduanya. Ini yang kemudian tidak terlaknat. Selain itu terlaknat. Kowe pak ngomong apike kaya apa, ditoto kaya apa, nek itu tidak ada sandarannya dari Al-Quran dan Sunnah, hakikatnya itu bisa berpotensi terlaknat. Ya, kenapa demikian? Karena semua perkataan kita ini tidak ada kemudian yang menjamin kebenaran dan keotentikan, kevalitan dari kebenaran yang ada dalam kalimat-kalimatnya. Berbeda dengan apa yang kemudian Allah Subhanahu wa taala firmankan dan Rasulullah SAW sabdakan, maka itu adalah wahyu yang Allah Subhanahu wa taala jaga untuk kemudian menjadi petunjuk bagi manusia. In tamassaktum bihima lan tadhillu abada. Kalau kalian kemudian berpegang teguh dengannya, dengan Al-Quran dan Sunnah, yaitu ucapan-ucapannya, kalimat-kalimat yang ada di dalamnya, maka kalian tidak akan pernah tersesat selama-lamanya. Tapi nek omongane koncomu, kowe tak kandhani yo, iki usume motor, tuku motor, kuwi bisa tersesat, Pak. Ya, sing harusnya nggo tuku beras malah nggo tuku motor, itu bisa. Ya, kowe sepeda iki, tuku sepeda wae daripada tuku beras, kuwi bisa tersesat. Ya, jadi ingat baik-baik, semua perkataan selain Al-Quran dan Sunnah itu bisa diterima, bisa tidak diterima. Dan sebenarnya ini tidak mungkin terlalu relevan dengan penjelasan ini, tetapi apa yang disampaikan oleh Al-Imam Malik Darul Hijrah itu benar. Kullu kalam yurad wa yukbal. Semua perkataan itu bisa ditolak, bisa diterima. Jadi nek kancamu gedebus ya rungokke ra apa-apa. Ya serasa mau bantah-bantah, wis pokoke iki perkataan iki bisa bener bisa salah. Ya toh? Tapi kalau kemudian antum mendengar Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, sudah pasti benar. Tidak perlu antum kemudian debat, tidak perlu kemudian antum ya meributkan. Cuman kalau antum mau ngecek kebenaran, kesahihan hadisnya, itu baru benar. Oh ini benar nggak hadisnya? Kalau benar sudah pasti itu benar. Ya, maka ikhwani fiddin azanillahu iyyakum, di sini ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, di sini Rasulullah SAW mengingatkan, ya, la tuksirul kalama bi ghairi dzikrillahi azza wa jalla. Jangan kalian memperbanyak ucapan selain di dalamnya, ya, atau di dalamnya tidak terkandung makna
ataupun ya kalimat-kalimat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Fa inna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah qaswatul lil qalbi. Karena sungguhnya ya memperbanyak ucapan kalimat seneng gedebus, seneng ngomong tanpa di dalamnya terdapat zikir kepada Allah, itu akan kemudian menjadikan hati itu menjadi keras. Itu adalah perkara yang menjadikan hati seseorang itu menjadi keras. Antum coba perhatikan orang-orang yang sering ngomong, orang-orang yang kemudian nek dongeng mendominasi, itu angel kandani, keras hatinya karena merasa iso ngomong. Aku ya kadang-kadang latihan, sing biasa ceramah itu kadang-kadang latihan duduk ngrungokne ceramah. Kenapa? Karena ini adalah hal-hal yang memang pada umumnya disampaikan oleh Nabi SAW. Wong sing kakean ngomong itu biasanya akan mematikan hati. Lebih-lebih lagi kemudian kalau ngomongnya itu dicampur adukkan dengan bercanda dan banyak tertawa. Ya, Rasulullah SAW mengingatkan itu. Jadi jangan banyak kita bercanda dan tertawa. Kenapa? Itu akan mematikan hati. Rasulullah SAW ingatkan, ya, lau ta'lamuna ma'a'lam. Kalau kalian senantiasa tahu apa yang aku tahu, la bakaitum katsiran wa la dhahiktum qalila. Kalau kalian benar-benar tahu apa yang senantiasa aku tahu, maka kalian akan banyak menangis dan akan menyedikitkan tertawa. Ya, maka ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an. Jadi banyak berbicara itu akan mengeraskan hati seseorang. Ya, tetapi ingat, bukan berarti kemudian antum akhirnya duduk sama teman-teman meneng-menengan cuman pandang-pandangan tok. Bicara itu tadi sudah saya sebutkan lebih baik, tapi berbicara yang hubungan dan muaranya adalah Al-Quran dan Sunnah. Yang berbicara yang kemudian di dalamnya mengajak kepada kebaikan. Yuk, kapan kita gerak ke arah Semarang sana bawah? Ini sekarang lagi ada banjir. Kita ini alhamdulillah di Mijen nggak dapat banjir. Kan begitu. Ayo kita donasi. Ayo kita. Nah ini juga sekaligus momentum untuk saya mengingatkan antum semua yang tinggal di Mijen, yang antum aman-aman nanti malam bisa kemudian menarik selimut-selimut antum dan saudara-saudara antum di Mateseh sana, ya, yang kemudian mereka masih ada, sebagian masih ada di atap rumah mereka. Tentu ini juga perkara yang kemudian harus nantiasa kita bicarakan dan kita dengungkan di teman-teman dan orang-orang di sekitar kita. Dan pulang pun antum sampaikan ke istri, sampaikan nih di sana teman-teman kita masih seperti itu. Minimalnya kita sebelum tidur mendoakan mereka, itu paling minimal. Kalau kita mau naik kelas, maka antum donasikan sebagian harta antum lewat transfer misalkan, ya, atau kemudian di grup mulai besok gerakan, ayo besok kita sama-sama ke sana misalkan, dan seterusnya. Jadi ini pembicaraan-pembicaraan yang tentu adalah perkara yang dipuji oleh Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani fiddin, a'azzanillahu wa iyyakum jami'an. Dan Rasulullah SAW mengingatkan, wa inna ab'adan nas minallahil qalbul qasi. Ya, dan orang yang paling jauh, manusia yang paling jauh dengan Allah adalah orang yang memiliki hati yang keras. Ya, orang yang jauh dengan Allah itu orang yang kemudian hatinya itu keras. Ya, makanya kita harus selalu melatih hati kita untuk menjadi orang-orang yang lembut, menjadi orang-orang yang kemudian pemaaf, menjadi orang-orang yang memiliki keluasan hati, kelapangan jiwa, ya, yang banyak mengingat Allah, banyak kemudian ya berbicara tentang firman Allah, berbicara tentang hadis-hadis Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian para ulama kita dari 3 hadis yang kita bacakan di atas dan juga 1 ayat yang sudah kita baca, maka di sini ya beliau Syekh Rasid Ibnu Husain Abdul Karim mengingatkan, annasu labudda lahum min majalisa yastami'una wa yatahaddatsuna fiha. Kita tahu memang manusia itu sudah merupakan keharusan dan kelaziman bagi mereka butuh akan namanya berbicara dan berbincang-bincang. Ya apa tidak?
berkumpul. Menusogi kan memang dalam bahasa ilmu sosial kita apa namanya? Dalam IPS disebutkan apa? Manusia itu adalah makhluk sosial yang membutuhkan satu dengan yang lainnya. Dan beliau pun mengatakan, ya, annasu la budda lahum min majalisa yajtami'una wa yatahaddatsuna fiha. Memang menusogi memang butuh tempat ngumpul, butuh kanca-kanca sing dijak ngomong. Ya. Wa khairu hadhil majalis hiya majalisul lati yakunu fiha dzikrullah azza wa jalla. Tetapi sebaik-baik majlis, kata beliau, ya, yang kemudian manusia di dalamnya adalah yang mereka di dalamnya berbicara mengingat Allah Subhanahu wa taala. Amal majalisul lati la yudhkaru fiha Allah, ya, wa la yusalli fiha ala nabiyhi sallallahu alaihi wasallam fa innaha madmumatun. Namun kata beliau, majlis-majlis yang kemudian di dalamnya tidak disebutkan nama Allah, tidak diingatkan nama-nama Allah, tidak diingatkan tentang Al-Quran dan Sunnah Nabi kita SAW, dan juga tidak bersolawat di dalamnya, tidak disebutkan nama Nabi Muhammad SAW lalu kemudian bersolawat kepadanya, fa innaha madmumatun. Ya, majlis yang seperti itu, kumpul-kumpul dan circle serta pertemanan yang demikian adalah pertemanan, circle dan majlis yang tercela. Ustadz, berarti ada potensi tidak saya dengan istri dan anak-anak kita itu tercela? Sangat ada. Karena perkumpulan itu bukan hanya antar tetangga ataupun teman dan kerabat kita, tetapi perkumpulan itu bisa kemudian bermuara pada pasangan suami istri atau hubungan nasab antara bapak dan anak ataupun ibu dengan anak-anak mereka. Makanya kalau kemudian orang tua itu di rumah ora tahu ngomong masalah agama, ini adalah orang tua yang keliru, yang menjadikan keluarganya tidak kemudian mendapatkan potensi, mendapatkan rahmat dan fadilah dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi jangan kemudian kita berpikir bahwa apa yang kita bahas ini hanya teruntuk untuk kita dan teman-teman kita, tidak. Tapi kita dan istri kita. Berapa banyak di antara kita sudah berhasil untuk mempraktekkan kebaikan di majlis-majlis bersama teman-temannya, membahas tentang Al-Quran, belajar ilmu agama. Begitu masuk rumah sing dibahas mong kapan neng pasar, jadwalku diterke neng salon kapan, karo kue ngurus anakku kapan. Ini keliru. Ya, ini adalah konsep hidup yang keliru. Justru harusnya intensitas kita berbicara agama ya harus lebih banyak dan lebih padat ya dibandingkan kita berbicara kepada teman dan orang-orang di sekitar kita. Maksudnya selain dari istri dan anak-anak kita. Harusnya kita lebih intens lagi kepada anak dan istri kita berbicara soal agama. Karena hakikatnya Allah Subhanahu wa taala kemudian berikan tanggung jawab kepada setiap individu manusia adalah dalam firman Allah Subhanahu wa taala apa? Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Ya. Kalau dakwah itu para dai, para penerus para nabi, para tulabul ilm itu memang tidak semua individu. Berdakwah saja harus butuh ilmu. Kalau orang tidak berilmu maka dia haram hukumnya untuk berdakwah. Ya. Tapi kalau kemudian para pemimpin keluarga selama dia punya istri dan anak, selama dia adalah orang tua bagi anak-anaknya, suami bagi istrinya, maka dia sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala dengan panggilan ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Maka konsep kaitannya dengan masalah menyebut nama Allah, mengingat Allah, membahas ayat-ayat yang ada dalam Al-Quran yang merupakan firman Allah dan hadis-hadis Rasulullah SAW yang merupakan sabda Nabinya SAW, itu adalah ternyata juga amanah Allah Subhanahu wa taala kepada setiap individu kita. Makanya di sini para ulama menerangkan bahwasannya majlis-majlis ya bahkan keluarga yang kemudian tidak di dalamnya disebutkan ayat-ayat Allah, tidak pernah kemudian membahas tentang mengingat Allah ya, maka
ini adalah majlis atau hubungan yang bisa saja madmumatun, yaitu hubungan yang tercela. Ya, hubungan yang tercela. Jadi mulai sekarang kita harus sadar, para ibu-ibu, kalau kemudian bapaknya atau suaminya kemudian di rumah rak tahu bahas tentang urusan agama, dielengke, diingatkan. Ya, kita sekali-kali itu yang ngomong agama karo, bukan sekali-kali, memang itu kewajiban kita. Ya, yang ngomong karo bojo, karo anak masalah agama. Nah, hadzara minha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa akhbara annaha yaumal qiyamah takunu naqsan ala ashabiha haitsu adha'u awqatahum fi ma la yanfa'uhum. Karena yang seperti ini, kata beliau, telah diingatkan dan diperingatkan oleh Nabi Muhammad SAW, dan telah dikabarkan oleh beliau bahwasanya perkara yang demikian itu di hari kiamat akan menjadi satu kekurangan bagi setiap hamba. Kalau dia dalam hidupnya tidak kemudian menjadikan semua interaksi dengan istri, anaknya, dengan orang-orang di sekitarnya, ya, muatannya tidak kemudian bermuara pada perkara urusan mengingat Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam, maka ini bisa jadi naqson ala ashabiha. Bisa jadi ini adalah kekurangan bagi mereka, orang-orang yang dalam hidupnya, ya, benar-benar tidak menjadikan hidupnya interaksi dengan orang-orang di sekitarnya dengan menyebut nama Allah dan sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Haitsu adha'u awqatahum fima la yanfa'uhum. Karena mereka telah menyia-nyiakan waktu mereka dengan perkara-perkara yang tidak bermanfaat untuk mereka. Ada enggak perkara yang lebih bermanfaat dari menyebut ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah? Ada enggak yang lebih bermanfaat dari itu? Tidak ada. Ngitung duit lebih bermanfaat mana sama baca Quran? Tentu lebih bermanfaat membaca Al-Quran dan membaca hadis-hadis Rasul kita sallallahu alaihi wasallam. Ya, maka ini telah diingatkan oleh para ulama kita. Bahkan di sini diterangkan wa akhbara annaha sababun liqaswatil qalbi fala yalinu li mau'izatin wala yastajibu litadhkirin. Dan beliau menyebutkan, dan Nabi Muhammad SAW mengabarkan bahwasanya perkara yang tadi di majlis-majlis yang tidak disebutkan nama-nama Allah, majlis dan interaksi-interaksi yang tidak kemudian diterangkan di sana sabda-sabda Rasulullah, tidak bersolawat kepada Nabi, tidak kemudian ada kaitannya dengan urusan-urusan agama, maka sababun liqaswatil qalbi, ini adalah merupakan sebab kerasnya hati seseorang. Ya, fala yalinu li mau'izatin, maka orang-orang yang seperti ini itu tidak akan kemudian bisa istiqbal, bisa lemah lembut dalam menerima nasihat. Sulit bagi mereka ketika kemudian majlis-majlisnya itu tidak disebutkan di dalamnya ayat-ayat Allah dan hadis-hadis Rasulullah untuk bisa menerima kebaikan. Sulit bagi mereka. Ya, wala yastajibu litadhkir, dan mereka pun sangat sulit untuk kemudian menyambut, menjawab dari peringatan-peringatan yang ada dalam Al-Quran maupun sunnah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan ikhwani fiddin azanillahu wa iyyakum jami'an, beliau di sini menerangkan ada 3 poin penting, ya, ada 3 faedah penting untuk kita senantiasa ketahui, bahwasanya tarhibu min kathratil kalam bi ghairi dzikrillah. Ini adalah peringatan, larangan keras untuk kita memperbanyak kalam, memperbanyak ngomong, gedebus, ya, tanpa di dalamnya terdapat zikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kal istighfari wal mudarasatil ilmi wal amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Seperti apa? Seperti beristighfar, bermudarasatul ilm, ya, saling mengajarkan ilmu. Jadi kalau kemudian majlis itu tidak di dalamnya terdapat istighfar yang menjadikan orang itu akhirnya istighfar. Sekarang gini, kita ngobrol sama teman,
teman antum lagi marah-marah, wong ngamuk-ngamuk, terus antum malah yo bener, wah orang bener ki cah kuwi memang bener ku antem iba sisan, kuwi kancamu menjadi istighfar apa tambah ngamuk? Tambah ngamuk apa tambah istighfar? Tambah ngamuk. Berarti kuwi majelis yang tidak diridhoi oleh Allah. Tapi kalau teman antum marah kemudian antum, yo memang, tapi kuwi sing sabar, istighfar. Kemudian bolomu ki istighfar, kuwi baru majelis yang diridhoi oleh Allah. Berarti majelis ini kadang-kadang mung cuman antum berdua. Jadi majelis itu kadang-kadang mung cuman suami istri. Majelis itu terkadang bapak kepada anak, anak kepada bapak, suami kepada istri, istri kepada suami. Itu juga dinamakan sebuah majelis. Paham ya? Jadi ketika kemudian kita menjadi bagian dari orang-orang yang menjadikan orang-orang di sekitar kita beristighfar, i'tiraf bidunubihim, tahu tentang dosanya, tahu tentang salahnya, meringankan kemarahannya, meringankan emosinya, maka ini adalah tugas kita semua. Ojo malah mau bolong musik jengkel, malah mau kompor-kompor, yo bener apa piye tak bantu tak cuci pisau apa piye, yo bener di pisau nih sik tak asai sik ki arane kowe orang bener ya. Nah ini makanya ikhwan fillah azanillahu wa iyyakum jami'an, kal istighfar, majelis yang di dalamnya kemudian menimbulkan istighfar, ini majelis yang diridhoi. Tapi kalau kemudian majelis itu kemudian tidak sebenarnya butuh akan munculnya sebuah istighfar dari mulut seseorang ataupun hati seseorang, tapi tidak bisa memunculkan itu, berarti majelis itu jelas madmumah, pertemanan yang buruk seperti itu ya. Itu adalah pertemanan yang buruk. Wa mudarasatul ilm, dan juga majelis yang kemudian di dalamnya mempelajari ilmu, itu adalah majelis yang di dalamnya mendapatkan keridhaan Allah. Berarti kalau ada majelis yang kemudian di dalamnya itu ora tau sinau agama, left group kandani, left groupnya, tapi dengan cara yang baik, ojo nesu-nesu, ojo kemudian dengan cara-cara yang membuat dan mengundang konflik ya. Nah, mungkin di sini yang paling banyak grupnya siapa? Yang banyak grupnya aku gitu. Gitu. Tapi yo aku metu kan malah repot meneh gitu. Jadi jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, wa nahi 'anil munkar, dan juga di dalamnya ya harusnya majelis yang kemudian terdapat di dalamnya menyeru, berbicara untuk kemudian mengajak manusia kepada kebaikan dan melarang ataupun mencegah dari kemungkaran yang dilakukan oleh manusia. Ini poin yang pertama dari faedah yang diterangkan oleh ya para ulama kita. Kemudian yang kedua, di antara faedah yang bisa kita ambil pada kesempatan malam hari ini, beliau menyebutkan wujubul hadar minal majalis allati laisa fiha dzikrullah wal hirsu ala majalis dzikr. Di sini beliau menerangkan wajibnya kita untuk mewaspadai, mawas diri, hati-hati dari majlis-majlis yang di dalamnya tidak disebutkan nama Allah Subhanahu wa taala, yang di dalamnya tidak diingatkan persoalan kaitannya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Wal hirsu ala majalis dzikr, dan di sini juga kita perintahkan dan dinasihatkan untuk kita bersungguh-sungguh ya mencari majelis-majelis yang di dalamnya kemudian kita bisa mengingat Allah ya. Kalau dalam bahasanya para ulama, qanawat yang ada dalam handphone kita pun, channel-channel ataupun akun-akun yang bisa menjadikan kita mengingat Allah, itu yang kita follow, itu yang kita ikuti ya. Bukan yang kemudian ketika kita ngelihat malah kemudian kebanyakan kita akhirnya tidak ingat Allah Subhanahu wa taala ya. Makanya ada kalimat-kalimat yang terkadang muncul di Instagram, nek sing joget mau delok, nek ayat Quran mau skip ngono, itu ada ya.
Ya karena memang betapa kemudian di Instagram ataupun Facebook ataupun media-media sosial yang kita punya itu betul-betul bermata dua, ya, bisa kemudian menjadikan kita semakin baik, bisa juga waliyadzubillah menjadikan kita terjerumus pada kemaksiatan ataupun perkara-perkara keburukan yang lain. Ya, oleh karena itu ini hati-hati, perlu kita hindari majlis-majlis yang kemudian di dalamnya tidak menjadikan kita ingat kepada Allah untuk kita jauhi dan kita hindari. Kemudian yang terakhir dari nasihat beliau, faedah yang bisa kita ambil ataupun kesimpulan dari pembahasan di atas, anna kasratal kalami bi ghairi dzikrillah min asbabi qaswatil qalbi. Ya, sesungguhnya banyaknya ngomong, gedebus, dongeng, ngobrol, cangkruan, ya, yang di dalamnya tidak kemudian mengingat Allah, ini adalah merupakan sebab seseorang mendapatkan kerasnya hati dalam dirinya. Ya, itu sudah menjadi sunnatullah. Orang yang kemudian banyak ngomong, orang yang kemudian di dalam majlisnya tidak pernah disebutkan ayat-ayat Allah, diingatkan ya hadis-hadis Rasulullah, itu sudah pasti hatinya akan keras. Ya. Dan itu sudah menjadi ketentuan sunnatullah azza wa jalla kepada hamba-hamba yang kemudian memperbanyak majlisnya tanpa di dalamnya diingatkan ya zikrullah azza wa jalla dan sunnah Nabi kita ataupun bersolawat kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Dan yang menjadi ajib jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah ketika majlis kita itu adalah bermajlis dengan mereka orang-orang yang senantiasa mengingat Allah dan Rasulnya, itu otomatis pahala yang kita akan dapatkan begitu banyak dan tak terhingga. Bagaimana tidak, setiap kali kemudian dibacakan Al-Quran saja itu kita mendapatkan berkali-kali lipat pahala. Man qara'a harfan min kitabillah falahu hasanatun wal hasanatu bi asri amthaliha. Itu hadis yang kemudian kita semua insyaallah akan dengar ketika di bulan Ramadan. Ya, karena kita dimotivasi untuk banyak membaca Al-Quran. Dan ingat, membaca Al-Quran sebagaimana Al-Imam Ibnu Rajab Al-Hambali menyebutkan, bukan hanya beribadah dengan Al-Quran itu dengan membaca, tetapi apa? Dengan mendengarkan. Nah, mendengarkan itu di mana? Ya di majlis, di kontak antara kita dengan orang-orang di sekitar kita, itu juga bermajlis, yang nantinya kita berpotensi untuk mendengarkan ayat-ayat dari orang tersebut. Ya, Rasulullah SAW pernah kemudian menyuruh Abu Musa al-Asy'ari untuk kemudian membaca Al-Quran. Kemudian Abu Musa al-Asy'ari ketika diperintahkan Rasulullah SAW untuk membaca Al-Quran, beliau berkata kepada Rasulullah, "Fakaifa aqra 'alaika wa 'alaika unzil ya Rasulullah?" Bagaimana aku membacakan Al-Quran ini untukmu sedangkan ini diturunkan kepadamu? Maka kemudian Rasulullah SAW bersabda, "Fa inni uhibbu an asma'a min ghairi." Karena aku senantiasa menginginkan, mencintai untuk mendengarkan ayat-ayat itu didengungkan dan dibacakan oleh orang lain. Ya, berarti ikhwani fiddin azanillahu iyyakum jami'an, orang yang kemudian bermajlis dengan ajibnya orang bermajlis dengan orang-orang yang kemudian di dalamnya membacakan Al-Quran, membacakan hadis Rasulullah, maka ini akan kemudian berpotensi mendapatkan pahala yang sangat banyak sekali. Ya, pahala mendengarkan Quran, pahala mempelajari Al-Quran, pahala mungkin kita kemudian akhirnya ikut berbicara dengan Al-Quran juga, kemudian mendapatkan pahala yang tadi kita sebutkan hadisnya. Atau kemudian lebih ajib lagi adalah kalaupun tidak dibacakan di dalamnya ayat Al-Quran, kita disebutkan nama Nabi Muhammad SAW, maka kita bersolawat kepada Nabi SAW. Ya, Nabi SAW ya bersabda, "Man shalla alayya wahidan sallallahu alaihi biha asra." Barang siapa yang bersolawat kepadaku satu kali saja, yang ketika disebutkan namaku kemudian kita bersolawat, artinya disebutkan namanya Nabi Muhammad SAW lalu kita bersolawat, lalu kemudian Rasulullah sebutkan satu kali kalian bersolawat kepadaku, maka Allah akan memberikan solawat kepada orang yang bersolawat kepada Nabi Muhammad SAW sebanyak 10 kali. Maka ini kebaikan yang tidak terhingga.
ya. Tapi kalau kita majelisnya itu cuman ngomongin masalah ya urusan-urusan dunia, ya itu tidak akan banyak memberikan manfaat kepada kita. Yang ada malah tidurnya tidak nyenyak, ya rekeningnya sering bolong, ya kemudian pertemanan malah menjadi renggang dan seterusnya. Maka ini yang kemudian insyaallah taala kita bisa pelajari pada kesempatan malam hari ini, dan insyaallah di pertemuan yang akan datang barulah nanti kita mulai masuk di pembahasan tafsir insyaallah. Demikian yang bisa kita sampaikan. Kita akhiri terlebih dahulu kajian kita pada malam hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.